Pernah nggak sih kalian ngerasa sibuk nih seharian, tapi nggak ada hasilnya? Kayak nggak produktif gitu, padahal capek. Waktu terus berjalan, tugasnya masih numpuk, kerjaan masih numpuk, ujung-ujungnya scroll TikTok doang. Kalau kalian ngerasain ini, tenang, kalian nggak sendirian. Tapi kalian tahu nggak sih, masalahnya itu bukan karena kita kurang waktu. Toh semua orang punya waktu yang sama. Tapi, masalahnya adalah kita kurang pintar memanajemen waktu atau mengelola waktu. Mau tahu rahasia untuk dapat pintar mengelola waktu? Di Nyala Kelas kali ini saya akan membedah bagaimana kita dapat memaksimalkan waktu dengan baik. Saat kita mengeluh tentang kurangnya waktu di hidup kita seringkali melupakan satu fakta yang penting, yaitu semua orang memiliki jumlah waktu yang sama dalam satu hari, 24 jam. Mau itu kita, mau itu guru kita, mau itu dosen kita, bos kita di tempat kerja, bahkan itu Elon Musk yang merupakan salah satu orang terkaya di bumi, memiliki waktu yang sama. Tapi kenapa ada yang sukses luar biasa kayak Elon Musk, Mark Zuckerberg, tapi masih ada yang struggling sama hidupnya kayak kita-kita ini? Masih struggling ngerjain kerjaan yang numpuk, struggling ngerjain tugas, PR yang numpuk. Ya jawabannya itu tadi. Nah, untuk lebih pintar melakukan manajemen waktu atau mengelola waktu, kita harus sadari dulu ada hal-hal yang mencuri waktu kita. Atau kita sering juga sebutnya dengan 3 musuh utama dalam manajemen waktu. Yang pertama, ada procrastination. Yang kedua, ada overthinking. Sama yang 3 nih, yang sekarang lagi rame, media sosial. Procrastination ini adalah kebiasaan kita menunda pekerjaan kita. Contoh nih, kita dikasih tugas atau PR untuk mengerjakan selama 7 hari. Hari pertama sampai hari ke-6 kita santai-santai, dan baru dikerjakan di hari ke-7. Di hari deadline tugas itu harus dikumpulkan. Itu adalah contoh-contoh procrastination. Sering banget kita melakukan ini. Yang kedua, itu adalah overthinking. Kita sering banget waktu harus mengerjakan sesuatu, ada tugas atau ada task yang harus kita kerjakan, itu kita kebanyakan mikir. Nggak dikerjakan, tapi mikir terus. Gitu. Akhirnya, ujung-ujungnya, kita nggak bisa memaksimalkan waktu untuk mengerjakan yang lain. Lalu yang ketiga, media sosial. Media sosial ini sangat adiktif ya teman-teman. Jadi kalau kita udah scrolling IG, scrolling TikTok, itu kita sering banget lupa waktu. Akhirnya, time management kita berantakan. Jadi kita harus sadari dulu nih, ada 3 musuh utama dalam kita memanajemen waktu. Procrastination, overthinking, sama media sosial. Kita harus aware sama 3 hal ini. Lalu selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana teknik-teknik manajemen waktu. Yang pertama adalah plan atau perencanaan. Kita harus membuat perencanaan apa saja yang ingin kita lakukan atau yang harus kita lakukan di satu hari. Dan itu ditulis secara detail. Contoh, jam 8 sampai jam 9 aku akan membaca buku. Jam 9 sampai jam 10 aku akan mengerjakan tugas atau pekerjaan. Jam 10 sampai jam 11 misalkan aku ingin berkunjung ke tempat saudara. Ya pokoknya semua dikasih detail yang jelas gitu. Dalam satu hari, waktu per waktunya apa yang akan kita lakukan. Setelah kita berhasil membuat perencanaan yang baik, kita masuk ke teknik yang kedua, yaitu prioritize. Nah, di teknik ini kita harus memprioritaskan to-do list yang udah kita rencanakan tadi. Kita bisa menggunakan matriks dari Eisenhower. Nah, di sini kita bisa membagi ke dalam 4 kotak tuh. Penting, tidak penting, mendesak, tidak mendesak. Semua plan kita yang tadi kita buat, kita ukur menggunakan matriks ini. Dan nanti, yang ada di kategori penting dan mendesak, itu yang harus dikerjakan pertama kali. Lalu yang terakhir, kita harus menggunakan teknik execute atau lakukan. Percuma kita sudah membuat plan yang matang, kita sudah membuat skala prioritas, tapi tidak dilakukan, hanya sebatas menjadi plan saja. Ya akhirnya nggak jadi apa-apa juga. Akhirnya time management kita tetap aja berantakan. Nah itu adalah salah satu teknik produktivitas sederhana. Lalu yang terakhir nih, saya punya tips buat Anda untuk anti gagal fokus. Ada beberapa tips supaya Anda tetap bisa fokus. Karena kalau kita udah memplan dengan baik, ada teknik-teknik tadi dilakukan, tapi kita gagal fokus, kayaknya percuma juga nggak sih? Nah, waktu kalian bekerja nih, atau kalian sedang nugas nih, atau kalian sedang melakukan sesuatu, ada 3 tips nih dari saya supaya tetap fokus. Yang pertama, notifikasi handphone dimatikan dulu.
Jangan sampai handphone ini akhirnya mengganggu fokus kita. Akhirnya waktu yang sudah kita plot tidak jadi maksimal di situ. Yang kedua nih, bekerja atau belajar atau nugas di tempat yang mendukung. Tidak terlalu berisik, nyaman, sehingga kalian tidak gampang terdistraksi. Lalu yang terakhir, kalian bisa menggunakan aplikasi pendukung untuk men-track progres kalian, mungkin seperti Forest atau Notion. So, mulai sekarang jangan lagi deh teriak, aku nggak punya waktu. Yang ada tuh kalian kurang pintar memanajemen waktu. Coba terapin apa yang sudah saya sampaikan tadi di hidup kalian dalam seminggu aja. Dan kalian akan melihat sendiri bagaimana perbedaannya. Oke, sekian dari saya. Kalau kalian suka konten ini, silahkan like dan subscribe Nyala Nesia. Dan sampai jumpa di Nyala Kelas berikutnya.